Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah 'alaina fathan qariban. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah bihi wa 'alamihi fid darin amin. Wa takuna yuhal muridu mukaffiran min tafakkur wa huwa ala salasati aqsam. Halaman 14. Tafakkur fi ajaibil qudrah wa bada'il mamlukatis samawiyyah wal ardiyyah wa thamratuhu al-ma'rifah billah. Dan jadilah kalian setelah kalian betul-betul mengetahui hakikatnya la ilaha illallah, kemudian jadilah kalian orang yang banyak bertafakkur. Ya, maka tafakkur di sini yang diberitahukan untuk kita lakukan adalah tafakkur tentang ajaibil qudrah. Ajaibil qudrah wa bada'i malakah as-samawiyyah wal ardiyyah wa thamratul ma'rifah billah. Apa itu ajaibil qudrah? Yaitu besarnya kekuasaan Allah. Para wali solihin, para ulama memerintahkan kita untuk berpikir, ya, cuman bukan mikirin apa? Bukan mikirin dunia, tapi mikirin yang pertama yang dianjurkan kepada kita adalah bagaimana keajaiban ciptaan Allah. Tafakkur, berpikir. Kalau kita ngelihat nih ya, bumi luas, lautan semakin dalam, gak ada orang yang pernah nyampe ke paling dasarnya lautan. Subhanallah, Maha Suci Allah yang menciptakan lautan. Dan gak ada yang bisa untuk mengelilingi seluruh angkasa, ya, yang telah Allah ciptakan. Maha Suci Allah. Kita lihat langit, ya Allah, ini diciptain dari zaman kapan, gak pernah bolong, gak pernah robek. Maha Suci Allah. Dan juga Maha Suci Allah yang dapat membuat perut seseorang mengandung makhluk hidup, ya kan? Buat dia bertahan hidup di dalam perut, bisa dia makan, dia hidup, kemudian dia lahir, dia hidup lagi. Setelah dia hidup di dalam air, dalam kandungan, dia hidup di daratan. Maha Suci Allah. Segala puji bagi Allah yang membuat orang hidup bertambah besar, kemudian menemui masa tua, masa lemah, kemudian ajal. Semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Fama sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki akan terjadi, dan apapun yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Ya, sebagaimana kita bahas tentang la ilaha illallah. Dulu ketika bumi ini diciptakan, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bumi, wahai ard, wahai bumi, jangan kau berikan bagian darimu kepada hambaku siapapun dia, illa kecuali dia berusaha, kecuali dia bekerja, kecuali dia berjuang untuk mendapatkan rezeki tersebut. Itu pengecualian yang pertama. Pengecualian yang kedua, illa talibul ilm, penuntut ilmu agama. Berilah kepada mereka walaupun mereka nggak pakai berjuang ataupun nggak pakai bekerja, ya. Jadi udah dibilangin sama Arab, sama bumi, kalau misalnya orang yang dia menuntut ilmu agama, mencari tahu tentang Allah, mendekatinya Allah, dia bakal dapat bagian dari bumi meskipun dia nggak bekerja keras. Tapi orang yang dia nggak mau mengenalin Allah, dia harus bekerja keras untuk dia mendapatkan rezeki tersebut dari dunia. Maka dunia itu seperti bayangan, semakin kau kejar, kau tidak akan bisa mendapatkannya. Semakin kau berlari, ya, dia akan mengikutimu. Di rumah Habib Umar bin Hafidh Hafidhullah Ta'ala, bukan rumahnya di halamannya. Biasanya setiap hari Rabu
kami anak-anak Darul Zahra yang berjumlah ratusan orang Darul Zahra itu muat di halamannya Habib, halamannya doang. Ya, kita datang setiap hari Rabu sore, anak Darul Zahra semuanya keluar dari Darul Zahra, jalan bareng-bareng ke halamannya Habib Umar bin Habib. Luas, jumlahnya kita ratusan orang sama orang-orang tari, orang-orang Indonesia yang tinggal tari datang semuanya. Buat ngapain setiap Rabu sore kayak gini? Sekarang Rabu sore kan? Di sana Rabu sore juga ada kegiatan hataman Quran. Mereka mau belajar hataman Quran. Terus nanti ada majelis juga babak kalimah. Itu halamannya muat buat orang segitu banyaknya. Terus kalau kita masuk, mungkin ada yang udah pernah ziarah Hadramaut atau udah pernah berkesempatan main dibukakan pintu di rumahnya Sayyidil Habib. Itu kalau masuk ke ruang tamunya gede buat serombongan orang muat. Tapi itu bukan di dalam rumahnya beliau, itu di samping halaman, ya. Di samping halaman. Jadi kalau kita masuk ke ruang tamu, seakan-akan kayak ruang tamu kayak rumah. Tapi kita nyari rumahnya mana? Oh enggak, rumahnya Habib mau bawa di sebelah sana. Jadi segede-gedenya itu, nah ini buat terima tamu, yang ini buat majelis. Makanya kalau ashabul khidmat, orang-orang yang khidmat di tempatnya Habibah itu seharian bisa katanya tamunya itu beberapa ratus sampai 1000 mungkin orang yang datang dikasih makan, orang yang datang. Selalu lagi kalau acara Maulidin Nabi, berapa banyak orang dari seluruh penjuru, bahkan dari luar kota datang dikasih makan semuanya. Kalau kita lihat, ya Allah, para guru-guru kita, alim ulama, kagak nyari duit, nggak pernah nyari duit. Tapi kok Allah kasih, ya Allah enak banget hidupnya, kayaknya gampang, kayaknya lancar. Kenapa? Karena mereka paham, beliau ini paham betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang pemilik dunia. Ya, sang pemilik dunia dan orang, sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala. Makanya kita banyak-banyak berpikirnya akan keajaiban Allah. Orang yang mau yattaqillah yaj'alhu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang kalau kita bertakwa kepada Allah bakal kasih buat ente jalan keluar. Allah nggak bilang kalau saya kasih kamu ujian cari jalan keluarnya, enggak. Allah bilang wa may yattaqillah yaj'alhu makhrajan. Ente mau makhraj, mau jalan keluar, yattaqillah, ittaqillah, bertakwa sama Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, mau rezeki min haitsu la yahtasib, dari mana aja datang, kuncinya takwa. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan yang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala sesuatu husnuzonnya si hamba tersebut. Ya Allah, Kau mampu mengatur seluruh binatang-binatang yang ada di lautan. Kau mampu mengatur seluruh burung-burung yang gak ada yang pelihara. Rezekinya semua kebagian sama rata. Makhluk semuanya dapat bisa makan. Maka bagi Allah Ta'ala sebenarnya hajat-hajat kita ini mudah aja bagi Allah. Allah bisa membalikkan malam menjadi terang, terang menjadi malam, kuasa Allah. Allah bisa menciptakan berbagai macam bentuk, rupa hewan. Tuhanmu maha kaya, Tuhanmu maha suci. Kalau kita lihat berapa banyak tempat-tempat wisata indah, semua ciptaan Allah Ta'ala. Ya Allah, Kau banyak sekali menciptakan keindahan, Kau maha berkuasa, Kau maha mampu. Maka bagi kita untuk menjadikan takdir kita indah, jadiin hidup kita indah, Allah juga mampu, Allah juga bisa, Allah juga sanggup. Kuncinya adalah kita jadi orang yang bertakwa. Apa sih itu takwa? Imtisalu awamirullah wa ijtinabu nawahih. Takwa itu kecil, cuma 2 poin artinya, tapi menjalankannya berat. Yang pertama, menjalankan perintah, yang kedua, menjauhkan larangan. Dah, itu doang 2 arti dari takwa. Menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah.
Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan, wahai orang-orang yang ingin menuju kepada Allah, pakai otaknya. Pakai. Orang banyak dikasih pintar, tapi dikit orang dikasih ilmu hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kata Allah Ta'ala, orang yang dikasih ilmu hikmah, faqad utiya khairan katsira, dia dikasih ya ilmu yang banyak, kebaikan yang banyak. Apa tuh ilmu hikmah? Dia bisa menggambarkan segala suatu kejadian menjadi hikmah. Oh ini nih hikmahnya begini, oh ini nih hikmahnya begini. Itu namanya ahlu hikmah. Segala sesuatu hal, kebaikan yang kecil dianggapnya besar. Segala sesuatu hal, dosa yang kecil pula dianggapnya besar. Karena kita nggak tahu dari mana Allah Ta'ala nanti nyelamatin kita. Ya, ketika ada seorang hamba ratusan tahun beribadah di dunia, lagi yaumul hisab. Ketika yaumul hisab, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai malaikat, coba letakkan catatan amalnya dia. Diletakin malaikat, ya, keluar nih dari perinteran, kertas terbang ke catatan amalnya yang taat. Ya Allah, banyak nih taat, ibadah, sholat, puasa, zikir, gak pernah nyakitin orang, kesalahannya sampai dikit banget, baikannya numpuk sampai banyak. Bisa Allah Ta'ala bilang sama hambanya ini, ya fulan, banyak banget kebaikan kamu, ya, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku. Kemudian kata si hamba ini, ya Allah, saya bukanlah ahlul maksiat di dunia, saya adalah seorang selalu beribadah. Kenapa engkau bilang masuk surga dengan rahmat bukan dengan amalku? Oh, kamu nanya, Allah, ayo malaikat, coba timbang satu nikmat mata. Sebelah mata timbang sama kebaikannya ratusan tahun ibadah, beratan mana? Begitu ditimbang, ya Allah, beratan nikmat mata yang kau beri ternyata. Orang bisa ngelihat nggak pakai bayar, nggak pakai request, punya mata dua. Coba kalau mata beli, kita ngumpulin duitnya lama banget buat beli mata, ya kan? Coba kalau tangan beli, kaki beli, Allah kasih gratis semua nikmat. Satu nikmat mata sama ibadah ratusan tahun ternyata beratan satu nikmat mata. Kata Allah Ta'ala, ayo timbang lagi yang sebelahnya. Ayo makin timbang. Sebelum Allah Ta'ala perintahkan, ya Allah, udah ya Allah, masukkan aku ke dalam surga dengan rahmatmu. Masukkan aku ke surga karena rahmatmu, ya Allah. Suci Allah yang masukkan kami ke dalam surga dengan rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah memberikan kita fikiran dan memberikan kita hikmah, ilmu hikmah, agar kita menjadi orang-orang ya yang insya Allah bisa banyak berfikir dalam fikiran-fikiran hikmah. Wa tafakkur fi ala'i wan ni'am. Dan katanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, berfikirlah berapa banyak kamu dikasih nikmat Allah. Nikmat tuh gak bakalan disyukurin teman-teman, kecuali kita udah kena musibah. Ya gak? Kita sehat baru kita syukurin pas kita sakit. Pas kita udah sakit, ya Allah, nikmat banget jadi orang sehat. Berapa banyak orang di masa tuanya gak bisa lagi merasakan sujud, yang kuat badannya. Berapa banyak ketika mereka di masa tua udah gak bisa lagi merasakan sujud, ya Allah, ternyata nikmat banget jadi orang yang sujud kepadamu, ya Allah. Saya pengen muda lagi cuma karena pengen bisa bersujud kepada Allah, ngerasain lagi sujud di dunia itu ternyata nikmat ya. Dan kata Nabi Muhammad SAW, cintailah Allah karena Allah memberikan kamu banyak nikmat secara gratis. Siapa yang memberimu nikmat? Siapa yang ngasih kita nikmat? Siapa yang tutupin aib-aib kita yang jelek? Siapa yang ngampunin dosa kita biar kata banyak dan kita terus kembali? Allah. Kalau kita bersandar sama makhluk, kita salah sekali, 2 kali, 3 kali dimaafin. Tapi kalau udah berkali-kali dimaafin gak? Siu bye-bye. Ya, kalau dia terus-terusan
Ini orang dablek banget ya. Dibilangin, dia ngulangin lagi, udah jangan berteman sama orang yang kayak gitu. Bener nggak? Ada nggak yang mau berteman sama orang tuh nyakitin hati orang? Enggak, udah nggak mau, cari teman lain aja, ya kan? Kita nyari selamat hati kita, nggak mau deh. Oh. Tapi Allah kalau kita salah, Allahnya malah nungguin. Allah bilang saya ada di sepertiga malam. Siapa di antaramu yang telah berdosa di waktu siang, datanglah di waktu malam. Siapa di antaramu yang lupa sama saya di waktu siang, gak apa-apa datang di waktu malam. Kali malam-malam udah gak ada orang, dia lupa, dia gak punya siapa-siapa, akhirnya dia kembali sama saya. Saya maafin, saya redoin, saya tunggu kapanpun hambaku akan kembali. Tuhanmu Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, saya tungguin. Man min mustaghfirin, wahai malaikat, coba dengerin kali dalam hati mereka beristighfar. Siapa di antara mereka yang sedang beristighfar? Ada ya Allah, fulana dia tadi siang habis berbuat dosa. Oh gak apa-apa, ahlan wa sahlan ya abdi. Ya Allah, dia ini buruk banget ya Allah. Dia akan selalu kuampuni selama dia merasa dia punya Tuhan yang maha pengampun. Siapa yang begitu? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur, Allah yang kasih. Allah, saya dikasih masih bisa jalan, dikasih masih bisa memegang, saya dikasih masih bisa melihat, masih bisa mencium. Walaupun ternyata hak mata kami tidak kami pakai dengan baik. Harusnya mata dipakai buat baca Quran, mata dipakai buat belajar ilmu, buat belajar hadis, belum kami pakai sepenuhnya dengan hak-hakmu. Kami malah banyakan nonton, banyakan senang-senang, banyakan nyari dunia. Tapi kau masih kasih, masih jernih, masih bagus. Kau ampuni dan kau beri kesempatan. Tuhanmu Rahman Rahim. Berapa kali mulut kita salah gunakan? Kenapa mulut dilapisin sama gigi, dipagerin? Karena lidah tuh paling gampang nyakitin hati orang. Semua orang hamba Allah, jangan kita sakitin. Dia punya Tuhan, dia bisa ngadu sama Tuhannya. Doa orang-orang yang zalim itu diijabah, yang dizalimin. Orang-orang dizalimin, saya dizalimin, saya doain, dia diijabah sama Allah, didengar sama Allah. Orang-orang yang gak didengar sama makhluk, didengar sama Tuhannya. Siapa yang ngasih kita nikmat? Tapi manusia hidup memang gak akan ada cukupnya. Punya rumah 1 lantai enak, kayaknya punya rumah 2 lantai. Kenapa ya Allah? Dia dikasih 2, saya dikasih 1. Ya, gak punya motor. Ya Allah, tuh orang enak banget punya motor. Datang ke majelis bawa motor, gak usah pakai nge-grab. Enak banget. Yang punya motor, ya Allah, yang punya mobil, enak banget. Yang punya mobil, ya Allah, pengen punya pesawat pribadi. Wah, mahal amat pesawat pribadi. Manusia gak ada habisnya. Ta'in syakartum la azidannakum. Kenapa gak syukurin apa yang Allah makasih? Saya dikasih mata, saya dikasih hidung, saya dikasih mulut, saya dikasih banyak. Bisa jalan tuh enak gak? Berapa banyak orang di dunia ini hidup lumpuh, gak bisa jalan. Bisa ngelihat enak gak? Berapa banyak orang di dunia ini buta. Punya rumah enak. Berapa banyak orang bikin rumah di kolong jembatan. Mau punya sepeda, mau punya motor, mau punya mobil, apapun yang direzekikan saat ini adalah memang udah cukup buat kita. Maka kita lebih banyakin tafakkur dalam nikmat-nikmatnya Allah. Kemudian tafakkur fi dunia wal akhirah wa ahwalil khalq fihima. Pikirin dunia, akhirat, dan keadaan-keadaan Allah menciptakanmu dari kamu belum ada sampai nanti kamu wafat, sampai nanti di yaumul qiyamah. Ya. Orang ketika wafat kemudian terjadi yaumul qiyamah,
Ya, itu semuanya diam nungguin di kelanjutannya apa yang terjadi. 50.000 tahun diam, orang pas dibangkitin yaumul qiyamah. Diam semuanya, gak ada yang berani ngomong. 50.000 tahun diam. Umur kita di dunia berapa puluh tahun? Nanti di sana sehari bagaikan ribuan tahun. Maka hidupmu yang asli adalah hidupmu yang di akhirat. Tafakkur, fikirin, ya Allah, saya nanti akan pulang. Saya pulang bawa apa? Saya mau pulang nih, ninggalin buat anak saya apa? Bukan uang, mereka butuh ilmu, pegangan. Kata Nabi Muhammad, saya nggak ninggalin apa-apa, ninggalin ilmu. Warasatul anbiya, al ulama, warisannya Nabi ilmu. Maka bagi kita semua, fikirin, otak kita dikasih buat berpikir, bukan cuma buat ya jadi kita nih kurang ajar sama Allah. Ya Allah, kenapa saya begini, kenapa saya enggak. Kenapa kamu nggak pakai yang udah dikasih buat taat? Kenapa kamu nggak pakai yang sedikit itu buat kamu syukuri? Kenapa keadaan kamu yang saat ini tak kamu syukuri? Ya, dan juga katanya Habibullah bin Haddad, ya, wa faidatuhu li'irad 'anid dunya wal iqbal al akhirah. Kalau kalian bisa mikirin hal-hal tersebut, dipastikan kalian bakal jadi orang yang hatinya terbuka buat menuju ke akhirat. Ya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya agar kita jadi orang yang senantiasa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni pikiran-pikiran buruk kita. Allah maafin suudzon kita. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang husnudzon sama makhluk, husnudzon sama Khaliq. Maafin kalau kita udah suudzon, ya Allah. Semoga pikiran kita diperbaiki, diperbagusi, kita semua jadi hamba-hamba yang punya pikiran baik, jadi orang-orang yang ahlu hikmah. Allah kasih kita agar kita semangat untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak wafat kecuali telah bertaubat taubatan nasuha, telah betul-betul mengenal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah anugerahkan kepada kita semua husnul khatimah, ya Allah ya Rabb, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyraful a'rabi wal ajami Muhammadun khairu man yamshi ala qadami Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu Muhammadun sahibul ihsani wal karami Muhammadun taju ruslillahi qatibatan Muhammadun sadiqul adwa